you were the only magical girl in town, did you? The name's Agatha Harkness. Lovely to finally meet you, dear. Oke, setelah menyaksikan video tersebut yang mengungkapkan fakta besar bahwa Agnes adalah Agatha Harkness, penyihir jahat sekaligus antek dari Mephisto. Bisa dipastikan kalian pasti gregetan dengan serialnya, apalagi nuansa horor sangat kental di menit-menit terakhir dari durasi serialnya. Bahkan ketika menulis skrip untuk video ini, entah mengapa jantung saya berdebar karena tidak sabar ingin memberikan penjelasan terkait episode 7 ini kepada kalian semua. Semua keanehan dari episode sebelumnya terungkap secara pasti di video kali ini. Dan juga Monica yang jelas-jelas mendapatkan kekuatan. Jadi pastikan kalian tonton sampai selesai karena infonya sangat-sangat menarik. Dan langsung saja mari kita bahas bersama alur disertai penjelasan dari serial WandaVision episode 7. Seperti biasa di awal mula serial ini dibuka dengan adegan yang happy-happy aja. Anak Wanda bermain game konsol, tapi yang aneh, permainan mereka selalu berubah-ubah mengikuti tahun dari dalam Hex Wanda. Merasa ada yang aneh, si kembar itu kemudian membangunkan Wanda dari tidurnya. Tapi Wanda sendiri tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Sementara itu Billy merasakan ada suara bising di dalam kepalanya. Mom, my head feels weird. It's like really noisy. I don't like it. Apakah ini berarti Billy bisa merasakan ada hal yang aneh atau bahkan ada kejahatan? Yang jelas, si kembar itu sedang terancam. Nanti kalian akan tahu bagaimana nasib dari mereka berdua. Dan sedikit informasi, dalam episode 7 ini akan diperlihatkan serial dengan gaya dokumenter. Jadi tokoh utama yang terlibat akan duduk manis menjelaskan kejadian yang mereka alami dan berbicara di depan kamera. Jadi kalian jangan bingung dengan scene ini karena memang ini adalah variasi dari serial WandaVision yang dibuat oleh Wanda di dalam dunia Hex-nya. Setelah itu, Wanda kemudian turun dari kamar. Dia mengambil sereal dan menuangkan susu untuk sarapan. Tapi susu tersebut selalu berubah-ubah sama dengan konsol mainan tadi. Wanda yang heran terlihat tidak terlalu memikirkan hal itu, walaupun yang pasti dia kebingungan, karena semua ini terjadi di luar kendalinya. Dan opening serial ini kemudian dimulai, dengan tulisan Wanda di mana-mana. Dan jangan lupa, bagi kalian yang sadar, di sini ada referensi dari legenda Marvel Comics, yaitu Stan Lee. Dalam plat nomor yang dituliskan, ada kumpulan nomor 12, 28, dan 22. Ini menandakan adalah tanggal lahir dari almarhum Stan Lee. Beliau lahir pada tanggal 28 Desember 1922. Yang dalam episode kali ini dijadikan sebagai Easter egg. Ayo, apa kalian sadar dengan Easter egg satu ini? Sekarang kita kembali ke pangkalan SWORD. Direktur Hayward tampak bersyukur karena dia bisa selamat dari pelebaran Hex yang dilakukan oleh Wanda. Tapi sayang, sinyal tayangan WandaVision sudah hilang. Dan Hayward masih mempersiapkan tim mereka untuk kembali meneliti tentang Hex Wanda tersebut. Make sure the team has everything they need. We launch today. Yes, sir. Di sisi lain, para pasukan SWORD yang terkena pelebaran Hex sudah berubah menjadi badut sirkus serta tukang akrobat. Pangkalan dan tenda-tenda dari SWORD sekarang berubah menjadi wahana sirkus dadakan. Semua tampak ramai dan kita melihat Vision yang terbangun dari sakaratul maut. Ya, di episode 6 minggu lalu, karena ngotot keluar dari Westview, Vision kemudian hancur dan nyaris tewas. Beruntung Wanda melebarkan Hex dan kembali menyelamatkan Vision.
Kemudian berlanjut ke cerita, sekarang Vision menemui Darcy yang terlihat mengenakan kostum sirkus. Mengingat terakhir kali dia terjebak karena diborgol sampai membuatnya masuk ke dalam Hex, di dalam dunia ini Darcy menjadi salah satu penghibur sirkus di mana dia menjadi ahli meloloskan diri dari ikatan rantai. Sangat terkait dengan kondisi yang dialami sebelumnya. Vision yang masih mengingat Darcy karena pertemuan mereka di batas Hex kemudian mulai bertanya. Tapi dengan gaya cuek khasnya, Darcy tidak tahu apa yang dimaksud oleh Vision. Pikirannya sudah dikendalikan begitu dia masuk ke dalam dunia Hex ini. Sampai akhirnya Vision bisa menyentuh kepalanya dan mengembalikan ingatan Darcy. Keduanya kemudian melarikan diri, naik mobil sirkus dan mulai berbicara. Kemudian berlanjut ke rumah Wanda. Billy bertanya kepada ibunya perihal perkataan Pietro tentang Vision yang mati 2 kali. Hey Mom, last night Uncle P said that thing about re-killing Dad. Wanda langsung menjawab supaya tidak usah mendengarkan omongan orang itu, karena dia bukanlah paman mereka. Don't believe anything that man said. He is not your uncle. Who is he? Dari sini, Wanda sudah paham bahwa Pietro tersebut adalah orang palsu. Tapi kenapa sebelumnya dia percaya? Ya karena itu semua ulah dari seseorang yang memanipulasi sedemikian rupa membuat Wanda percaya bahwa itu adalah Pietro. Kemudian anaknya kembali bertanya, lantas siapa orang itu? Di sini Wanda sendiri menjawab tidak tahu pasti siapa Pietro KW tersebut. Dari adegan ini, sudah jelas dan kalian bisa menangkap kalau Pietro bukanlah Quicksilver. Jelas bukan. Baik suruhan Doctor Strange, orang suruhan SWORD, atau Quicksilver dari dunia X-Men yang dimunculkan. Semua prediksi tersebut salah besar. Pietro KW itu bukanlah Quicksilver, dia hanya penipu yang nanti di akhir akan kita singgung siapa Pietro jadi-jadian ini. Berlanjut ke cerita, Agnes kemudian datang dan Wanda membukakan pintu dengan sihirnya. Wanda sudah tidak takut membuka identitasnya di hadapan Agnes karena dia sudah merasa percaya dengan tetangga baiknya itu. Di sini, Agnes ingin mengajak si kembar untuk bermain bersama di rumahnya. Sementara Wanda bisa beristirahat sejenak di depan TV-nya. Ya istilah kerennya me time lah. Nah, mungkin di sini kalian berpikir sangat menyenangkan memiliki tetangga yang baik hati dan bisa diandalkan. Ketika kita sedang suntuk, dia datang untuk momong anak kita. Tapi tidak, ada maksud tersembunyi di balik perbuatan manis yang dilakukan oleh Agnes ini. Kemudian, Wanda yang sendirian dan sedang menikmati sereal tiba-tiba dihadapkan dengan keanehan. Lagi dan lagi, perabotan di dalam rumahnya berubah-ubah di luar kendali kekuatannya. Yang jelas, dia bingung karena pelakunya adalah orang lain, bukan karena sihirnya sendiri. Sekarang, kita beralih ke Monica dan Jimmy Woo. Melanjutkan dari episode sebelumnya, mereka berdua pergi untuk menemui insinyur ahli yang bisa membuatkan mobil khusus yang bisa membawa Monica masuk ke dalam Hex. Di dalam mobil, Jimmy sempat membahas mengenai penelitian dengan kode katarak yang sudah diretas oleh Darcy. Jadi, bagi yang belum tahu, kode katarak ini adalah sebuah proyek di mana Direktur Taylor Hayward ingin kembali menghidupkan tubuh Vision dengan cara SWORD. Tapi hal itu tidak berhasil sampai akhirnya Wanda datang untuk mencuri tubuh Vision serta menghidupkannya sendiri. Sekarang, jika SWORD bisa menghidupkan Vision, senjata hidup berkekuatan super, pasti mereka akan mengendalikannya sesuai dengan perintah Hayward. Dari episode yang sudah-sudah, Hayward sendiri adalah orang yang jahat. Dan saya yakin banyak di antara kalian yang kemudian bertanya, kenapa kodenya dinamai dengan katarak, seperti nama penyakit pada mata? Jadi, dipilihnya kode katarak karena di daerah lensa mata dari Vision ada semacam titik-titik mirip seperti penyakit katarak. Jadi dari sinilah kenapa penelitian merakit tubuh Vision dinamai dengan katarak. Paham kan adik-adik semua? Oke, berlanjut ke cerita.
mereka akhirnya bertemu dengan si pembuat mobil dan orang yang misterius yang membuat kita penasaran. Ternyata, orang yang dimaksud adalah seorang wanita bernama Mayor Gutner. Dia ini adalah rekan kerja yang dekat dengan Maria, ibu dari Monica ketika beliau masih hidup dulu. Karena mereka memiliki hubungan dekat, Monica kemudian meminta bantuan dari Mayor ini untuk membawakan mobil khusus dengan ketahanan tinggi terhadap segala jenis serangan. She's perfect. Dengan mantap, Monica mengendarai mobil itu dan masuk ke dalam Hex Wanda. Tapi sayang, Hex Wanda lebih kuat dan mobilnya sampai nyaris terguling. Walau begitu, hanya setengah dari bagian mobil yang bisa masuk. Melihat kondisi yang berbahaya, Monica kemudian keluar dari mobil itu, dan mobilnya terpental keluar dengan kondisi setengah berubah. Bagian depannya menjadi mobil mirip seperti Land Rover karena berubah mengikuti dunia Wanda. Setelah menyaksikan hal itu, tidak menyerah dan dengan berani, Monica memaksa masuk ke dalam Hex Wanda tanpa menggunakan mobil. Dia berlari dan bisa menembus ke dalam Hex Wanda, membuat Agent Wu dan semua orang yang ada di sana terbelalak melihatnya. Di dalam Hex sendiri, Monica terkena radiasi yang membuatnya kesakitan. Dia mengingat masa lalunya dan perkataan-perkataan dari mendiang ibunya serta Carol Danvers alias Captain Marvel. When they were handing out kids, they gave her the toughest one. Sampai akhirnya, omongan-omongan ini menjadi semangat untuk Monica, sehingga dia sukses menembus tanpa disertai pakaian yang berubah dan juga hilangnya memori. Lebih kerennya lagi, Monica sekarang mendapatkan kekuatan misterius di mana matanya bisa bercahaya, dan dia bisa melihat energi yang ada di hadapannya. Bisa dibilang ini mirip seperti Neji yang bisa melihat cakra dalam serial Naruto. Monica kemudian berlari untuk langsung menuju ke lokasi di mana Wanda berada. Di sisi lain, sekarang kita kembali kepada Darcy dan juga Vision yang melarikan diri menaiki mobil. Karena lampu lalu lintas menyala berwarna merah, mereka kemudian berhenti dan di sini Darcy kemudian bercerita tentang masa lalu dari Vision yang sebelumnya tidak diketahui oleh Vision sendiri. Mulai dari Vision yang meminta Wanda untuk membunuh dirinya, tapi ada penjahat yang datang yang mengembalikan waktu dan mengambil nyawa Vision. Serta Darcy juga mengatakan akhir-akhir ini dia sering melihat serial WandaVision dari ruang kerjanya. Satu hal yang dia tahu, Wanda sangat mencintai Vision sampai semua ini terjadi. Vision hanya diam mendengar perkataan dari Darcy tersebut. Tapi, karena di depan mereka ada perbaikan lampu merah yang cukup lama, dan setelah itu ada anak-anak menyeberang, seolah-olah perjalanan mereka menemui Wanda ada yang menghalangi. Vision kemudian tidak sabar dan memutuskan untuk terbang. Dia mendatangi Wanda sendirian, sementara Darcy menyusul jika sudah tidak ada halangan di depan jalannya. Kemudian, kita kembali diperlihatkan dengan iklan khas dari serial WandaVision. Iklan kali ini memperlihatkan wanita yang depresi dan sedang stres. Untuk itu, sang wanita harus mengkonsumsi obat bernama Nexus, sebuah obat antidepresi yang membuat kita semangat untuk menjalani realita kehidupan sehari-hari. Yang bisa saya tangkap dari iklan ini adalah Nexus adalah sebuah implementasi dari perbuatan Wanda. Wanda sebenarnya membutuhkan obat atau pertolongan agar bisa membedakan dunia asli dan dunia palsu ciptaannya. Sebuah obat atau pertolongan yang membuat Wanda harus bisa kembali ke dunia asli tanpa Vision di sana.
Jika kalian ada pendapat sendiri mengenai iklan Nexus ini, boleh tulis di kolom komentar. Cerita kemudian berlanjut. Kali ini, anak kembar Wanda sedang bersama dengan Agnes. Billy memberi makan senior Scratchy, seekor kelinci yang sudah muncul di episode sebelumnya. Di sini anak kembar itu bertanya, apakah ibu mereka baik-baik saja. Agnes kemudian menjawab dengan menutupi realita yang sebenarnya, bahwa Wanda sudah tertekan dan dia mengatakan ibu mereka pasti baik-baik saja. Terlebih, dia adalah wanita super. Kemudian, di sisi lain, Monica sudah sampai di dalam rumah Wanda. Tapi Wanda yang curiga langsung bersiap untuk membuangnya. Di sini Wanda beranggapan bahwa barang-barang kiriman seperti drone, tembakan misil, dan juga Pietro, semuanya itu adalah ulah dari SWORD, dan Monica tentu terlibat di dalamnya. Tapi Monica mengelak bahwa semua itu adalah ulah dari Hayward. Dan ketika dibanting ke tanah, Monica bisa melakukan superhero landing dengan kekuatan barunya, membuat Wanda sedikit kaget ketika dia melihatnya. All you do is lie! Semua tetangga yang ada di sekitar kemudian terlihat menyaksikan kejadian tersebut. Monica menantang Wanda untuk membunuhnya, tapi Wanda sendiri tentu tidak berani melakukan hal itu. Mengetahui bahwa Wanda masih memiliki perasaan, dia kemudian mengatakan inilah yang membedakan Wanda dengan Hayward, si direktur goblok. Menurut Monica, pria itu menghalalkan segala cara untuk bisa meneliti Hex Wanda, supaya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Sehingga Monica berharap Wanda bisa mengontrol emosinya agar tidak dianggap sebagai ancaman. Perdebatan panas mereka disaksikan oleh Agnes di balik jendela. Dia kemudian datang menemui Wanda dan terlihat ingin memisahkan keduanya. Dari sini, kecurigaan terhadap Agnes semakin kuat. Dia tidak ingin Wanda terpengaruh dengan omongan Monica, makanya dia seolah-olah memisahkan Wanda untuk cari muka. Padahal tetangga yang lain tidak ada yang berani ikut campur dan mereka hanya melihat, kemudian kembali beraktivitas seperti tidak ada apa-apa. Wanda kemudian dibawa masuk ke dalam rumah Agnes. Di sana dia merasa heran setelah melihat bekas roti dan tayangan anak-anak, tapi anak kembarnya menghilang. Dia kemudian penasaran dan bertanya di mana anaknya. Agnes kemudian menjawab, anaknya sedang bermain di dalam basement atau semacam ruang lantai bawah. Where are the twins? Oh, they're probably just playing in the basement. Wanda kemudian menuju ke sana untuk mencari anaknya, tapi dia melihat tempat ini sangat aneh. Ada ruang gelap misterius dengan akar-akar besar dan juga ornamen tengkorak bercahaya merah. Musik di sini juga sangat seram, semakin mendukung adegannya. Dan jika kalian fokus, kalian akan melihat ada pola wajah setan di dinding yang ada di sana. Pola yang mirip dengan trailer Loki yang menampilkan setan di ornamen jendela bangunan mirip gereja. Dan sudah banyak yang menduga bahwa sosok ini adalah Mephisto, iblis jahat penguasa neraka. Wanda juga melihat ada semacam buku sihir yang memancarkan kekuatan gelap. Sesaat kemudian Agnes datang dan secara terang-terangan dia mengatakan bukan hanya Wanda penyihir yang ada di kota ini. Agnes sendiri adalah seorang penyihir bernama Agatha Harkness. You didn't think you were the only magical girl in town, did you? The name's Agatha Harkness. Lovely to finally meet you, dear. Rumor dan teori yang sudah terdengar akhir-akhir ini ternyata benar. Agnes adalah Agatha Harkness. Nenek sihir itu kemudian mengunci pintu. Dia kemudian memberikan ingatan kepada Wanda bahwa semua keanehan yang terjadi selama ini adalah perbuatannya. Jadi, di sini kita tahu Agatha Harkness sesuai dalam komiknya. Dia memiliki kekuatan magis, menciptakan ilusi, teleportasi, telepati, dan juga levitasi.
Dan sudah jelas bahwa yang mengirim Pietro KW adalah Agnes. Yang merubah semua perabotan Wanda adalah Agnes. Yang menjadi sutradara dari WandaVision ini adalah Agnes. Bahkan yang sangat kejam, yang membunuh Sparky, anjing peliharaan si kembar, adalah Agnes. Maka tidak heran dari awal episode orang ini terlihat mendekati Wanda dan juga anak-anaknya. Bahkan nama dan identitasnya tidak tertulis jelas dari papan nama orang-orang yang hilang di dalam Hex Wanda. Ternyata dia ini bukanlah penduduk asli dari Westview. Bagi kalian yang nonton benar-benar sampai selesai, kalian pasti menemukan adegan credit scene yang ditampilkan. Terlihat Monica yang mengikuti Wanda menuju ke dalam rumah Agnes, tapi dia lewat belakang. Dia melihat ada semacam energi aneh di dalam akar-akar besar yang menjulur masuk ke dalam sana. Tapi ketika dia ingin masuk, datanglah si Pietro palsu yang menghadangnya dan serial ini kemudian selesai. Sebelum video ini kita tutup, menurut kalian apa yang terjadi di episode berikutnya? Anak kembar Wanda yang hilang sudah direkrut dan ditarik oleh Mephisto seperti pada komiknya? Pietro palsu itu sebenarnya jelmaan Mephisto atau malah anak dari Agatha Harkness yang bernama Nathaniel Scratchy yang membantu ibunya? Dan lubang gelap yang ada di dalam sana apakah menuju ke neraka? Tempat sekaligus daerah kekuasaan dari Mephisto. Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya.